Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 mata kuliah wajib kurikulum Bahasa Indonesia kelas 16 ingin mempersembahkan hasil kerja kelompok kami yang berbentuk flyer dalam video beserta dengan materi yang akan dijelaskan. Pada flyer ini, kami akan menjelaskan mengenai toleransi umat beragama dengan judul materi Mabuk Agama Meruntuhkan Logika Kemanusiaan, Toleransi Taruhannya. Sebelum membahas materi, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari 5 anggota kelompok sebagai penulis materi, yaitu Intan Maulia, Ahmad Febriawan, Teresia Sinaga, Adsanul Akbar, dan Ayu Faradila. Adapun 5 anggota kelompok lainnya sebagai pengisi suara beserta editor, yaitu Hasrina, Huzairi Al-Naufal Usman, Nikarlina, Imel Fadlullah, dan Nanda Sintia. Dan selanjutnya, pemaparan materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Disimak baik-baik ya. Apa itu mabuk agama? Mabuk agama merupakan istilah yang cukup asing di telinga kita. Istilah mabuk agama seringkali membuat kita kebingungan akan maksud yang sebenarnya. Mabuk agama terdiri dari 2 kata, yaitu mabuk dan agama. Pengertian mabuk berdasarkan KBBI yaitu berasa pening atau kehilangan kesadaran, berbuat di luar kesadaran, tergila-gila, dan berlebihan. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa arti mabuk ialah sesuatu di luar kendali atau kesadaran kita, atau bisa dikategorikan juga bahwa mabuk juga dapat dikaji sebagai suatu bentuk kegilaan akan sesuatu. Nah, indikator dari mabuk juga bisa dikonsepsikan dengan konteks berlebihan atau overdosis. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang akan mengalami kondisi mabuk ketika ia menggunakan minuman keras atau zat narkoba lainnya secara berlebihan. Atau contohnya seorang pria akan melakukan apapun pada wanitanya ketika ia tengah dimabuk asmara. Pengertian agama berdasarkan KBBI ialah sistem yang mengatur tata keimanan dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa agama merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Bagaimana sistem itu mampu menghubungkan manusia dengan Tuhannya maupun sesama manusia. Berdasarkan 2 pengertian dan pemahaman yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa mabuk agama merupakan istilah yang ditujukan untuk orang-orang yang berlebihan dan bertingkah laku dengan dalih agamanya. Mabuk agama juga memiliki tindakan berlebihan yang mengaitkan semua hal pada konteks agamanya atau keyakinannya. Mabuk agama ialah mereka yang berlebihan menggunakan dosis agamanya atau keyakinannya yang dimilikinya. Hubungan mabuk agama dengan sikap fanatisme. Orang mabuk agama adalah orang-orang yang menganggap orang lain yang tidak sealiran dengan dia adalah orang sesat, walaupun orang tersebut seagama dengan dia. Orang yang berusaha mempengaruhi atau memaksa orang lain supaya mengikuti aliran atau pendapat dia dalam beragama dan tidak menerima perbedaan. Sedangkan fanatisme adalah orang yang taat beribadah, bertindak, berpikir, dan berbicara sesuai ajaran agama. Tidak pernah memaksa atau mengurusi kepercayaan orang lain, menghormati orang lain, dan tidak mengganggu ibadah orang lain. Hanya bereaksi kalau ibadahnya diganggu orang lain. Sikap fanatisme mendorong munculnya sikap atau perilaku intoleransi. Intoleransi telah menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya konflik yang disebabkan tidak adanya sikap toleransi dalam masyarakat. Mungkin kita sering mendengar fanatisme dalam masyarakat. Seorang penganut agama yang sangat fanatik terhadap agama dan hukum yang dia anut, sehingga dia tidak menyukai atau mencela orang-orang yang tidak sepaham dengannya dan menganggap bahwa agama dan hukum yang dia anut oleh orang lain itu salah dan menganggap bahwa paham dia yang paling benar. Fanatisme berlebihan terhadap agama mengarah pada tindakan ekstrim, intoleransi hingga teror. Sikap merasa paling benar bisa menimbulkan prasangka-prasangka buruk antar masyarakat dan umat beragama.
Ada faktor utama yang menyebabkan seseorang mudah terjerumus dalam radikal dan intoleransi, yaitu rendahnya wawasan atau kebodohan. Kurangnya wawasan akan membuat seseorang mudah sekali didoktrinasi. Faktor terbesar yang menciptakan kisruh dalam kehidupan umat beragama adalah fanatisme. Paham ini dapat mencederai kerukunan masyarakat sosial. Contoh-contoh perilaku mabuk agama, yaitu yang pertama, rasisme menghina agama lain. Yang kedua, melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah ibadah seperti Vihara Kelenteng Samudra di Tanjung Balai. Yang ketiga, memusuhi seseorang karena tidak memiliki agama yang sama dengan kita. Yang keempat, melakukan pemblokiran rumah ibadah. Yang kelima, penyimpangan ajaran agama yang dianut. Yang keenam, antisosial. Yang ketujuh, mereka hanya mempercayai hal yang sesuai dengan apa yang mereka suka dan yang mereka yakini, atau monopoli kebenaran. Apapun yang tidak sesuai mereka anggap salah dan dicap salah. Yang terakhir yaitu segala permasalahan kehidupan yang berkonteks kenegaraan atau masyarakat selalu digiringkan oleh orang-orang tertentu untuk menyalahkan pemerintah dan dibuat sebenci-bencinya atau tidak peduli sisi positifnya kepada pemerintah. Apapun permasalahannya, pokoknya itu salah pemerintah. Yang menjadi kesimpulannya di sini adalah mabuk agama dan fanatik agama adalah dua hal yang berbeda. Orang mabuk agama adalah orang yang menganggap orang lain yang tidak sealiran dengan dia adalah orang sesat, walaupun orang tersebut seagama dengan dia. Dan fanatisme adalah orang yang taat beribadah, bertindak, berpikir, dan berbicara sesuai ajaran agamanya secara berlebihan. Pengertian fanatisme atau fanatik jika dilihat dari asal katanya terdiri dari dua suku kata, yaitu fanatik dan isme. Fanatik berasal dari bahasa Latin, yaitu fanaticus, frantic atau frenzied, yang berarti gila-gilaan, kalut, mabuk, atau hingar-bingar. Serta isme dapat diartikan sebagai suatu bentuk keyakinan ataupun kepercayaan. Secara ringkasnya, fanatik adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran, baik itu politik, agama, dan lain sebagainya. Sifat fanatikme dinilai mampu mendorong munculnya sikap atau perilaku yang tidak bertolerir atau intoleransi. Solusinya adalah dengan memperkuat adanya toleransi. Toleransi adalah kesiapan menerima realitas adanya perbedaan. Karena perbedaan itu merupakan realitas, maka orang yang toleran tidak merasa terganggu oleh adanya perbedaan. Sebaliknya, perbedaan itu dihormati. Etika agama pun mengajarkan bahwa seorang boleh bekerja sama dengan orang yang berbeda dalam menegakkan keadilan, dalam membangun kesejahteraan sosial, dalam membela si lemah dan hal-hal yang bernilai kebaikan. Di mata orang-orang yang toleran, keragaman adalah keindahan dan potensi, tetapi toleransi juga dibatasi, tidak pada hal-hal yang destruktif. Pendidikan menjadi elemen terpenting dalam memberikan kontribusi terhadap berbagai permasalahan keberagaman. Untuk itu, dalam memupuk sikap menghargai atau toleransi antar umat beragama diperlukan peran pendidikan. Menurut saya, dengan adanya pendidikan, setiap orang harusnya berkesempatan mengembangkan pemikiran yang objektif dalam menghadapi berbagai perbedaan. Dalam hal ini, saya menyarankan kepada setiap pihak untuk terus berpartisipasi dalam melawan fanatisme. Sikap fanatik ini yang kerap kali dilahirkan dari kemabukan seseorang dalam meyakini agamanya. Sebagai pemuda dan pemudi yang berpendidikan, sepatutnya kita dapat memilih mana hal yang harus ditanggulangi dengan dukungan keyakinan kita dan mana hal yang harus ditanggulangi di luar konteks keyakinan atau agama, serta tidak merendahkan keberadaan ajaran keyakinan pihak lainnya. Ketika menghadapi serangan fanatisme, baiknya kita tidak usah mengeluarkan emosi yang negatif, namun setidaknya berusaha untuk mengatakan pada diri sendiri untuk bisa tenang dan tidak membiarkan emosi sampai terlunta-lunta dan memanas. Sebagai warga negara yang tinggal di wilayah yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, dan ras, sudah seharusnya kita menanamkan rasa kebersamaan dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu.
Sekian pemaparan player dan materi dari kelompok 7. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat ya untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.